Saat saya mengunjungi Bovendigul, sejarah yang nyaris hilang. Selamat datang di channel Living Hope with Guspri. Saya ingin mengajak Anda melihat ini dari sudut yang mungkin jarang dibahas. Mari kita mulai. Bagian 1 sebagai pengantar. Perjalanan menuju Papua. Sungai, hutan lebat, dan suasana sunyi. Ketika saya masih sekolah, nama Bovendigul saya kenal hanya dari buku sejarah. Sebuah nama yang disebut singkat sebagai tempat pembuangan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Saat itu, Bovendigul terasa sangat jauh secara geografis dan jauh pula dari kesadaran kita hari ini. Namun, melalui program Professors Go to Frontiers Universitas Gadjah Mada atau PGTF UGM, saya akhirnya sampai di sana, berdiri di tanah yang pernah menjadi saksi sunyi penderitaan para pejuang bangsa. Bagian 2, lokasi bekas camp, bangunan tua, penjara yang sunyi. Bovendigul bukan sekedar tempat di pedalaman Papua. Bovendigul merupakan tempat sunyi di mana para pejuang Indonesia pernah diasingkan dari tanah kelahirannya sendiri. Pada tanggal 18 November 1926, pemerintah Hindia Belanda menetapkan tempat ini sebagai kamp pembuangan politik. Mereka yang dibuang ke sini bukan penjahat biasa, bukan penjahat. Sama sekali bukan. Mereka merupakan orang-orang yang mencintai kemerdekaan terlalu atau sangat dalam. Bagian 3, aliran Sungai Digul, hutan lebat dalam kesunyian alam di tengah hutan Papua yang lebat. Jauh dari keluarga, jauh dari dunia luar, mereka hidup dalam keterasingan. Bukan hanya tubuh mereka yang dipenjara. Yang dipenjara juga harapan, kerinduan, dan masa depan mereka. Namun anehnya, justru dari tempat pembuangan seperti inilah api kebangsaan tidak pernah padam. Bagian 4, berkaitan dengan detail bangunan dan lorong-lorong kosong.
Saat saya berjalan di antara jejak-jejak itu, saya merasakan satu pertanyaan menggantung. Mengapa tempat sepenting ini begitu jarang hadir dalam ingatan kolektif bangsa? Mengapa kita hafal banyak nama jalan, tetapi lupa tempat di mana cita-cita Indonesia pernah dipertahankan dengan harga yang begitu mahal. Bagian 5, refleksi pribadi. Bovendigul bukan hanya tempat masa lalu. Bovendigul merupakan cermin bagi kita hari ini. Sebuah bangsa yang lupa sejarah pengorbanan akan mudah kehilangan arah. Bangsa yang kehilangan ingatan akan sulit memahami arti kemerdekaan. Bagian 6, matahari senja di Papua dengan suasana hening. Di tempat sunyi itu, saya belajar sesuatu, bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak lahir hanya dari pidato-pidato besar, tetapi juga dari kesunyian air mata dan kesetiaan mereka yang dibuang jauh dari pusat dunia. Sebagai penutup, hari ini Bovendigul bisa jadi nyaris hilang dari ingatan banyak orang. Namun begitu, sejarah yang dilupakan tidak pernah benar-benar mati. Ia menunggu untuk diingat kembali. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang hanya merayakan kemerdekaan, melainkan bangsa yang setia mengenang mereka yang pernah menderita demi kemerdekaan itu. Pesan penutup: ketika saya meninggalkan Bovendigul, saya sadar yang paling berbahaya bagi sebuah bangsa bukan semata-mata pernah terjadi penjajahan, melainkan lupa akan sejarahnya. Saya ingin mendengar cara Anda melihat ini. Kita lanjutkan percakapan ini di kolom komentar. Terima kasih.